Selamat malam, saya ucapkan selamat berdatangan Rahayu. Mari kita bergabung dalam hal Nunggal Roso. Perkenalkan saya nama Ali Mazhar. Keduanya kawan saya ini adalah Saudara Slamet Riyadi. Ini adalah bini sepuh penghayat kepercayaan kapribadian. Saya akan menanyakan kepada Saudara Bapak Slamet ini, Pak Slamet ini, saya akan menanyakan sebenarnya sejarahnya gimana nih Romo Sumono itu, Pak? Terima kasih Pak Ali Mazhar. Sebelum saya sampaikan bagaimana sejarah Romo Sumono beserta wahyu yang diterima, saya sampaikan salam kedatangan Rahayu. Pemirsa channel Nunggal Roso yang berbahagia, kadang-kadang Putra Romo yang kami tresnani, tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Gusti Ingkang Maha Suci, ya Romo Heru Cokro, yang pada malam hari ini memberikan tuntunan dan pengayoman kepada kita semua, sehingga kita bisa sedikit memedar ulang wuruk Romo Sumono dalam konteks ajaran bedah ajaran Romo. Sebelumnya saya sampaikan historis atau sejarahnya bagaimana ajaran ini bisa diterima Romo Sumono. Pada tahun 1955 ajaran ini diterima oleh seorang Marsose Angkatan Laut yang sekarang menjadi Korps Marinir itu bernama Kapten Sumono Sastradijaya. Pada saat itu tanggal 14 November 1955 bertempat di Perak Barat 93 turun sebuah wahyu dari Tuhan dalam konteks kita adalah Gusti Ingkang Maha Suci. Turun wahyu yang diterima oleh seorang Sumono Sastradijaya sebagai wujud gelar manusia pada umumnya menerima wahyu suci dari Tuhan yang dinamakan Wahyu Eko Buwono. Jadi Wahyu Eko Buwono itu kalau dalam konteks bahasanya Eko itu satu, manunggal. Eko itu satu, manunggal itu dua bilangan atau dua hal menjadi satu. Di dalam bahasa Jawa disebut wahyu jagat manunggal. Sesuai dengan kurun waktu yang bertambah, kemudian dari waktu ke waktu ajaran ini berkembang. Dari Romo Sumono masih berada di Perak Barat, ketika beliau masih dinas, akhirnya pulang ke dalam piyambak di Gunung Damar di Purworejo. Sesuai dengan perjalanan waktu, ajaran ini akhirnya mengarah kepada konsep bagaimana manusia ini berketuhanan sesuai dengan ajarannya. Wahyu Eko Buwono yang juga sering disebut dengan wahyu pancagaib itu ada 5 hal. Jadi ada yang pertama kunci, yang kedua asmo, kemudian mijil, singkir, dan pawele. Nah, di dalam konsep pengajian ajaran ini banyak hal yang perlu dipelajari bagi penghayatnya, bagi putra-putranya Romo Sumono dalam sebutan ajaran di Putra Manunggal itu, di ajaran kepribadian secara organisasi yang derek ikut ajarannya Romo disebut Putra Romo. Nah, dari konteks ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu pancagaib atau wahyu Eko Buwono yang diterima Romo Sumono itu adalah sebuah tatanan baru konteks berketuhanan sesuai dengan falsafah Jawa yang pada umumnya sebelum kita ini hidup di tanah Jawa ada agama, sebelum itu pun peradaban tentang berketuhanan sudah ada. Timbul masuk agama-agama yang akhirnya berkonteks kepada konteks kebaikan, kemudian ada dengan cara teori reinkarnasi dan sebagainya. Pada tahun 55 itulah ajaran yang istilahnya memberikan konteks ketuhanan sesuai dengan ajaran Jawa yang kemudian diyakini oleh para penghayatnya itu sebagai laku manunggal
Artinya loro dari siji. Dalam filosofi Jawa kita sering mendengar bahasa manunggaling kawula dengan Gusti. Kalau di ajaran Rama Sumana ini konsepnya adalah laku kasampurnan manunggal kinantenan sarwa mijil. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Paling mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Sejarahnya seperti itu, kajiannya kurang lebih seperti itu. Jadi memang dulu itu memang Romo Sumana dapat wahyu betul di Perak Barat, Pak ya? Ya, jadi pada saat hari Senin Pahing tanggal 14 November 1955, Romo Sumana Sastradijaya yang akhirnya manunggal dengan Heru Cokro itu berada di Perak Barat dan menerima wahyu itu. Jadi di sejarah kemudian setiap 13-14 November diperingati sebagai tumurunnya wahyu Pancagama itu memang menerima wahyunya di sana, Pak. Ya. Tetapi ini banyak orang yang melakukan satu kajian-kajian. Berarti di Gunung Damar ini dalam konteks historis sejarahnya ini memang itu tempatnya Romo Sumana. Apakah ini memang ajaran itu langsung diterapkan di Gunung Damar atau memang di Perak Barat itu hanya sebagai turunnya wahyu Pancagama, Pak? Ya, jadi di Perak Barat 93 itu adalah tempat tumurunnya wahyu Pancagama. Selama ketika Romo Sumana itu masih berdinas di Angkatan Laut. Nah, akhirnya setelah beliau purna dari tugasnya di Angkatan Laut, kembali ke dalam aslinya di Gunung Damar. Makamnya sering dikunjungi oleh putra-putra Romo atau yang mengikuti ajarannya. Jadi pusat di Gunung Damar itu dalam aslinya Romo Sumana. Ada dua tempat di Sejiwan, artinya itu di dalam bawah, di dalam dekat pasar itu. Nanti suatu saat kita juga akan berkunjung ke sana sebagai talkshow kita, menelisik atau menapak tilas ke dalam bawah di Sejiwan dan di Gunung Damar di mana Romo Sumana dimakamkan. Jadi aslinya Romo Sumana itu dari Gunung Damar itu. Apa sih penekanannya ajaran Romo Sumana dalam konteks ketuhanan yang berkebudayaan ini menurut Pak Slamet? Bagaimana dalam kondisi menghadapi relasi pergulatan bangsa ini? Artinya begini, kalau kita berada pada konteks ajarannya Romo, yang dikedepan adalah konsepnya tresna welas asih sebagai dasar kita ini hidup bermasyarakat. Kalau dalam konteks kita kekadangannya dulu di lingkup internalnya, bagaimana tresna welas asih itu menjadi bagian terpenting sebagai perwujudan manusia ini. Jadi kalau kita melihat purwane, melihat asalnya, Pak, kalau purwane kita itu dari tresna welas asih, dalam kehidupan kita juga harus berpatokan pada tresna welas asih. Mring sapodo padaning urip. Artinya kalau mungkin diarahkan ke konsep berbangsa dan bernegara, menganut ajaran Romo ini adalah orang yang berani berada di garda depan karena sudah tidak memikir lagi tentang sifat iri dan yang lain. Karena di sini ada laku pangumbaing rogo, jadi ada sabar, limo, ikhlas, tresna welas asih, mbaing sapadane urip. Ini menjadi bagian dari laku para putra Romo yang menjalani ajaran Romo Sumana Pancagama. Itu adalah dasar lakunya, salah satunya adalah laku pangumbaing rogo tadi, Pak. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita dalam pergulatan berbangsa dan bernegara ini, hari ini kan kita mengalami krisis berbangsa dan bernegara. Berarti ajaran Romo Sumana sudah tepat, Pak Slamet, ya, dalam menghadapi era tantangan zaman ini, dalam konteks sejarah Jawa, dalam lokal wisdomnya ini memang membangun karakter building. Jadi menurut pandangan Pak Slamet gimana itu menghadapi tantangan zaman, khususnya yang sudah tergerus oleh globalisasi ini? Bagaimana sikap paguyuban penggayat kunci lah bahasanya, banyak orang yang bilang itu banyak penggayat Romo Sumana. Ini menurut Pak Slamet gimana menghadapi tantangan zaman ini yang berberdasarkan pada falsafah Jawa ini? Jadi konteksnya kalau kita ini sudah mendalami ajaran Romo Sumana, kita tidak mungkin ada sifat iri, sifat dengki, kemudian hal yang kira-kira akan mengarah kepada konteks konfrontasi, artinya terjadi perpecahan, mungkin terjadi perbedaan pendapat. Ini sangat tipis sekali. Karena pada dasarnya sudah memulai kepada
hal yang bersifat tresnowelasase. Jadi kajiannya penekanan kalau kita hidup bermasyarakat, berkekadangan, kemudian berbangsa dan bernegara adalah konsepnya tresnowelasase. Jadi cinta kasih menjadi bagian dari konteks lagunya Borobudur ini, Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Slamet dalam keterangannya ini. Semoga ini bermanfaat bagi khususnya kadang-kadang dan khususnya sebagai anak bangsa. Terima kasih. Salam kekadangan Rahayu. Rayu.